letusan Gunung Tambora. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang letusan Gunung Tambora. Sejarah letusan Gunung Tambora. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa di Indonesia. Letusan ini dimulai pada 10 April 1815. Diikuti oleh antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan titik kecil. Bumbungan letusannya menurunkan suhu global dan beberapa ahli percaya hal ini menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Kadang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum tahun 1815. Dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur, yang merupakan hasil dari pendinginan hidros magma di dalam dapur magma yang tertutup. Di dalam dapur magma, dalam kedalaman sekitar 1,5 sampai 4,5 km, larutan padat dari cairan magma bertekanan tinggi terbentuk pada saat pendinginan dan kristalisasi magma. Tekanan di kamar magma sekitar 4,5 bar muncul dan temperatur sebesar 700 derajat Celcius sampai 850 derajat Celcius. Letusan Tambora tahun 1815 adalah letusan terbesar dalam sejarah. Letusan gunung ini terdengar sejauh 2.600 km dan abu jatuh setidaknya sejauh 1.300 km. Kegelapan terlihat sejauh 600 km dari puncak gunung selama lebih dari 2 hari. Aliran piroklastik menyebar setidaknya 20 km dari puncak. Letusan tersebut masuk dalam skala 7 pada skala VEI. Diperkirakan 100 km kubik piroklastik trakiandesit dikeluarkan dengan perkirakan massa 1,4 kali 1014 kg. Hal ini meninggalkan kaldera dengan ukuran 6-7 km dan kedalaman 600-700 meter. Massa jenis abu yang jatuh di Makassar sebesar 636 kg atau meter persegi. Sebelum letusan, Gunung Tambora memiliki ketinggian kira-kira 4.300 meter. Salah satu puncak tertinggi di Indonesia setelah letusan, tinggi gunung ini hanya setinggi 2.851 meter. Letusan Gunung Tambora merupakan letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Letusan yang dimulai pada 5 April 1815 itu berlanjut selama 4 bulan, di mana gunung tersebut memuntahkan lebih dari 150 km kubik batu dan magma yang menghasilkan kaldera sepanjang 7 km. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan panas. Pada tanggal 5 April 1815, letusan terjadi, disertai dengan suara guruh yang terdengar di Makassar, Sulawesi, Batavia di Pulau Jawa, dan Ternate di Kalirebu. Suara guruh ini terdengar sampai ke Pulau Sumatera pada tanggal 10 sampai 11 April 1815 yang awal mulanya dianggap sebagai suara tembakan senapan pada pagi hari tanggal 6 April 1815. Debu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara guruh terdengar sampai tanggal 10 April 1815. Hingga puncak dari serangkaian aktivitas vulkanik Gunung Tambora tahun 1815 terjadi tepat pada pukul 7 malam tanggal 10 April 1815. Letusan gunung ini semakin kuat. 3 laser api terpancar dan bergabung. Seluruh gunungan berganti menjadi arus agung api. Batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pada pukul 8 malam. Disertai dengan debu pada pukul 9 sampai 10 malam. Arus piroklastik panas mengalir turun menuju laut di seluruh sisi semenanjung, memusnahkan desa Tambora. Ledakan agung terdengar sampai sore tanggal 11 April. Debu menyebar sampai Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bau nitrat kesium di Batavia
dan hujan agung yang ditemani dengan debut efek jatuh. Belakangnya reda selang tanggal 11 dan 17 April 1815. Pada 10 April 1815, Tambora meletus secara dahsyat yang mempengaruhi iklim global. Akibat letusan ini, pada tahun 1816 tercatat sebagai tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika Utara. Akibat debu dan partikel vulkanik yang terlempar ke atmosfer menghalangi cahaya matahari, sehingga menimbulkan anomali temperatur global. Temperatur turun sekitar 3 derajat Celcius dan menyebabkan gagal panen dan kelaparan pun terjadi di berbagai negara, seperti Amerika Utara, Eropa, India, dan Tiongkok. Selain itu, masyarakat tidak bisa mengonsumsi air bersih karena air tercemar oleh abu vulkanik yang berbahaya. Dampak lanjutan dari erupsi Gunung Tambora yaitu menyebabkan penyakit tifus dan disentri. Upaya mengatasi bencana vulkanik. Nomor 1, tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. Saat gunung berapi meletus, pemerintah akan menentukan radius aman dari puncak. Penempatan radius aman ini dilakukan agar masyarakat mengosongkan daerah yang dianggap tidak aman. Penempatan radius aman ini berguna untuk antisipasi guna mencegah adanya korban jiwa dari bencana erupsi Gunung Merapi. Yang kedua, tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai. Selain mengosongkan zona bahaya, masyarakat juga diinstruksikan untuk menjauhi daerah aliran sungai. Hal ini dilakukan guna menjauh dari ancaman banjir lahar yang kerap terjadi di musim hujan. Banjir lahar itu berisi material vulkanik yang tercampur dengan air. Material itu kemudian ikut hanyut melalui sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Yang ketiga, hindari tempat terbuka. Menjauhkan diri dari tempat terbuka perlu dilakukan saat terjadi letusan gunung api. Ini berguna untuk melindungi tubuh dari abu letusan gunung berapi. Selain itu, selama gunung berapi meletus, ancaman material vulkanik yang lebih besar masih bisa terjadi. Akan lebih baik berada di dalam rumah selama kondisi di luar ruang masih kurang kondusif. Yang keempat, gunakan masker atau kain basah. Penggunaan masker berguna agar saat bernafas tidak menghirup abu hasil letusan gunung berapi. Abu gunung berapi memiliki partikel kecil sehingga mudah terhirup manusia saat bernafas. Jika masuk paru-paru, abu vulkanik bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, abu tersebut juga memiliki kandungan yang berbahaya seperti sulfat, karbon dioksida, dan asam klorida. Nomor 5, memakai pakaian tertutup. Langkah mitigasi bencana erupsi gunung selanjutnya ialah soal pakaian. Mengenakan pakaian tertutup berguna untuk melindungi tubuh dari abu vulkanik. Abu vulkanik memiliki partikel tajam yang bisa menyebabkan iritasi kulit dan iritasi mata. Efek kesehatan seperti itu biasanya hanya bersifat ringan. Namun jika terpapar abu vulkanik secara terus-menerus, maka dampaknya akan menjadi serius. Berikut adalah contoh gambar dari Gunung Tambora. Ini adalah foto anggota kelompok kami, kelompok 2. Vulkanisme adalah proses magma naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Pergerakan magma terbagi menjadi dua. Yang pertama, intrusi magma, yaitu terobosan magma ke lapisan-lapisan litosfer namun tidak sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi yang terjadi jika tekanan gas di dalam bumi kuat dan terdapat retakan pada lapisan kerak. Vulkanisme memberikan pengaruh positif dan juga memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan. Untuk pengaruh positif, yang pertama, menghasilkan bahan bangunan seperti pasir dan batu. 2. Gejala pasca vulkanik menjadi objek wisata alam.
3. Abu vulkanik dapat menyuburkan tanah. 4. Menjadi daerah tangkap hujan. 5. Penghasil tenaga geotermal untuk membangkit tenaga listrik. Untuk pengaruh negatif, yang pertama menimbulkan kerusakan bangunan, 2. Menimbulkan korban jiwa, 3. Merusak lahan pertanian, 4. Mengganggu aktivitas penerbangan, 5. Menimbulkan penyakit pernafasan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.